Mungkin Ton ini kamu bakal turunin ke anakmu. Mungkin Ya. Cuma aku nggak ada paksaan. Oh iya. Basicnya gini soalnya. Sama Prinsipku kayak kamu ya. Kalau misalnya dia emang suka mainan, why not? Malah bersyukur aku kan. Tinggal aku ajarin, turunin ilmu. Ya. Kalau misalnya dia ada nggak suka, emang contoh misal dia mau jadi koki atau apa, Oh ya, nggak salah. Pilihanmu. Pilihan. Karena dia udah memilih. Makanya di situ, dan aku nggak akan maksa. Pas yang perlu kamu kasih tahu paling cuma ini aja ya. Ya kamu harus fondasi hidup lah. Asik banget. Jangan lupa. Yang paling yang kamu kasih jangan lupa Sholat 5 waktu. sholat 5 waktu. Kalau hari Minggu? Hari Minggu kamu datang lah, main-main lah, ikutlah nyanyi, ya Oh, kan. Habis itu jangan lupa malam-malam itu ya. Iya, malam sih yang penting, Jim. Itu yang penting. Serawung tuh penting itu. Serawung. Sumpah. Ya. Berat. Kayak gini nih, Katon. Kayak gini kalau misalkan kalau kamu nggak main ke teman-teman, susah juga kan? Susah. Iya. Soalnya startingku kan dari komunitas. Iya. Untuk cari info lah, cari apa, mungkin pengenalanku dari situ. Hmm. Jadi at least orang yang terdekat tuh kenal kamu dulu. Benar. Di bidang apapun. Benar. Ya kan? Betul. Baru mulai ke medsos lah, apalah. Fondasinya ada dulu. Kamu berarti kalau bisa aku simpulkan kamu ini nggak peduli sama personal branding ya, kan? Ngalir aja sih selama kamu lakuin yang terbaik. Gini, orang nganggap negatif kan pasti ada. Pasti. Iya kan? Tinggal mau fokusin kemana. Iya benar. Kalau udah ada goal mau ke A, orang geserin kiri kanan ya selama kamu strike to the point, Iya benar. udah lakuin aja. Dan juga kamu karaktermu juga ke situ ya, lebih ke ya udahlah Itu bodo sih, amat lah, itu bodo sih. amat ya. Gitu. Karakter yang beda-beda sih. Karakter beda-beda. Nah, untungku karakterku kayak gitu. Bodo amat di situ ya kan. Nggak peduli sama ya tendensi dari luar ini apa, disruption ini apa, ya nggak peduli, udahlah yang penting aku Fokus. chat segala macam, bikin ini bikin itu gitu ya. Di Jogja sendiri Mas, balik ke mainan nih, industrinya gimana Mas? Kalau kita ngomong industri, hulu hilir lah. Oke. Rame nggak nih? Rame atau lagi berkembang atau sudah Rame. Kalau rusak? diomong ramenya rame dari Gundam, diecast, figur, Daikis One sama- Piece, One Piece. Hot Wheels. Hot Wheels itu kan namanya diecast. Iya, Hot Wheels itu katanya harganya kalau dibuka dia nurun ya. Nurun, bener. Oh, Kalau dibuka tuh nurun cuy. Nah, itu juga industrinya gede juga. Gede banget sih itu. Dan kalau aku Dari sekarang dulu lagi. nggak begitu paham industrinya kayak diecast dan lain-lain. Cuma dari kacamata aku itu rame. Dilihat dari kalau misalnya ada pameran mainan, pameran apa, Pasti rame. ada ya? ada Mas. Pasti ada. Cuma ini kan lagi pandemi. Udah sekarang iya setahun nggak ada nih. Kalau kemarin rajin setahun 2 kali, setahun sekali pasti ada. Rajin ya. Rajin pasti ada. Itu industrial kah atau homemade gitu yang Kalau industri belum begitu banyak, hitungan jari mungkin. Oh. Cuma kalau handmade, custom, terus kolektornya banyak. Kita sekarang gini ya, masuk ke segmen fun fact nih ya. Nah, Masuk ke segmen fun fact. Jadi di Terang Jaya ini untuk podcast Terang Jaya sendiri ini kita ada memasuki sisipan fun fact yang ada di beberapa budaya kultur yang ada di Indonesia ini. Indo. Ya kan? Nice. Nah, kebetulan kita ini berawalnya kan Jogja. base-nya ini ada di Jogja. Menurut kalian nih, apa sih fun fact yang kalian tahu tentang Jogja ini? Ada enggak? Kalau aku ada satu nih. Oh, iya. Satu nih ya. Dari aku ya. Habis itu keliling nih Oh, ya. oke. Oke? Oke. Sepakat? Oke. Sepakat ya. Satu, pernah tahu enggak sih? Negara kita ini ibu kotanya itu Pernah. sempat di Iya. Jogja. Tahu tuh. Ya. Buku sejarah Iya ada tuh. kan? Itu mungkin kita tahu ya kan? Mungkin kita tahu, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya mungkin Ada Ya. bangga. pernah kan di video-video Instagram, TikTok yang nanyain kenal ini enggak? Iya. Hah? Enggak, tapi Iya. Kabarin. kenal gitu ya kan. Maksudnya kita pengen tetap ada di situ loh. Mereka harus kenal R.A. Kartini, mereka harus Yes. kenal Pangeran Diponegoro, mereka harus kenal ya siapa Ya, Tan segala macam. Keren cuy. Lucu Jim kalau misalkan di Jogja nggak tahu Pangeran Diponegoro tuh. Lucu Ki Hajar Dewantara. Apalagi kebetulan Jogja ini kaya akan museum cuy. Kaya Betul. akan museum. Budayanya banyak sih itu. Iya benar. Nah kalau kamu apa? Aku, Kalau kamu ini fun fact yang nggak tertulis banget sih. apa? Kayak ini. Menarik nih. Kayak hukum alam mungkin ya. Apa tuh? Orang kreatif dari manapun pasti pernah ke Jogja. Oh, Entah pernah cuma singgah cari ilmu atau pernah hidup di sini. Saya beberapa temanku
rata-rata tuh pasti ada hubungannya sama Jogja gitu. Iya sih, itu. bener. Atau kayak dapat ilmu mungkin di sini atau dapat kutukan apa jadi tukang main gitu nggak tahu. Itu sih. Bener. Itu tuh fakta orang lapangan banget ya kayaknya. Bener sih itu, bener sih. Jadi Soalnya gini juga, kayak fase dimana kita Indonesia ini dijajah dulu, waktu Belanda datang itu tuh bekasnya banyak, peninggalannya banyak dari segi bangunan mungkin ya kan, atau dari segi pengetahuan mungkin. Nah itu kan pada kalau nggak salah itu tahun 1946 kalau nggak salah ibu kota pindah darurat itu, soalnya keadaan lagi darurat karena kita emang harus pindah pada saat itu ya kan. Nah pindah akhirnya di sini ibu kota tuh cuma berjalan kalau nggak salah tuh 2 tahun 3 tahun lah, 3 tahun dipindah lagi Jakarta. Akhirnya ya dari situ kelihatan lah banyak peninggalan gitu karena kita negara jajahan, membuat kita semakin kuat, kultur budaya kita yang dipertonjolkan di situ bro. Kalau kamu apa bro? Aku mau nanya ini dong, lanjutin Mas Katon dulu. Apa tuh? Tapi kan kota pariwisata di dunia Bali dulu mas. Iya betul. Tapi kenapa Jogja mas? Apa strong pointnya beda? Iya. Itu gimana ya? Itu aku kurang tahu ya, soalnya belum lah sampai sana juga kan, belum dalamin. Bali ada beberapa temanku juga, istilahnya muaranya juga ke sana. Betul. Cuma dapat sini juga gitu, dapat Jogjanya juga. Kalau ini pemikiranku aja ya. Kalau di Jogja ini masuknya ke budaya, kayak tarian, seni tari. Itu Sana juga budaya aslinya. Mungkin lebih ke ini ya, wisatanya ini nggak sih? Wisata cocok ya kan, karena orang luar aja nggak tahu kalau Bali itu Indonesia. Ya kan? Kebanyakan Sebagai Bali sendiri kita. Sebagai Bali sendiri ya Bali kan. sendiri. Hindu Buddha ini sama loh di kita di Jogja. Ya kan? Ya ada tabrakan, ada gesekan di situ. Makanya kita ada kesamaan gitu antar Bali, antar Jogja. Nah, budaya ini kuat gitu loh di sana. Tapi kalau di sana itu aku lebih ngelihatnya tuh artis tato. Oh iya, betul. Artis tato tuh di Bali Yes, tuh. betul. Temenku tuh aku punya kenalan temenku itu orang Madiun. Dia tuh tukang bikin tato. Tapi dia nggak pernah seumur nato di Jogja. Bali terus. Nato selalu di Bali. Oke. Karena di sana itu pasar. Orang bule itu kan aman. Untuk seperti itu kan bebas, mereka kan free ya kan. Kalau kita kan masih ada stigma. Jadi kita masih ada sortiran lah. Untuk membuat tato itu kan pasti ada sortirannya ya kan. Nah, di sana itu pasarnya banyak, makanya Bali itu kuat dengan artis-artis tato. Temanmu artis tato yang viral di YouTube itu enggak, Jim? Bukan ya, katanya yang open your eyes. Ya kan. Kok bisa ya tangannya nggak tremor Jim? Kalau aku Mas Katon tahu nih kan? Tahu. Kalau aku tremor ton. Kok bisa nggak tremor? Sumpah tremor kalau Artis tato. asli. Kamu nggak derdek apa ngeliat ukuran 32 ya kan? Setidaknya kan biasa begini kan Jim? Gini. Takut. Sebagai artis kan dia profesional. Oh iya. Betul. Dia fokus apa yang dilakuin. Tapi kalau di price listnya katakan berapa tagihannya? 4 juta. Bawahnya aduh nggak ada duit mas. Nah ini di bawah ini. Kebetulan pakai GoPay sama Pay Later. Kalau enggak OVO. Iya. Ternyata yang di bawah. Ada lagi di bawahnya. Ada di bawahnya. Iya. Ya kan? Apa itu? Nanti kontak langsung aja mas. Iya. Untung orangnya biasanya baik. gitu. Untung orangnya baik dia biasanya. Kasih nomor ya. Kasih nomor. Iya. Gitu. Open your eyes. Nah, itu. Nah kalau kamu ini apa? Fun fact Fun di fact-nya. Jogja Jim. UMR murah. That's Iya. it. Jangan kerja di Jogja. Kenapa? Tapi berkarya kayak Mas Katon. Kenapa? Kalau aku ngomongin gini, kalau bentar. Produksi Jogja, jual di luar. Setuju. Iya kan? Jogja itu ekosistemnya hidup banget mas kalau menurut gue ya. Dan itu orangnya mendorong lah mas. Ayo sini, migunani banget. Ya. Migunani. Nah, gitu. Mergunain, bermanfaat. Ada juga ini bro. Local wisdom. Local wisdomnya ini ada juga. Apa? Satu Muharram ya, ada apa? Ya, apa? Yang di pantai selatan tuh apa namanya itu ya? Suro kan? Malam satu suro. Jadi pernah nggak sih kalian ke sana? Aku pernah. Malam satu suro itu jadi tengah malam aku penasaran. Di sana itu kayak gimana sih? Jadi di sana itu ada yang Tapal. berobat, ada yang berobat.
berobat di sana, nyembuhin penyakit harapannya. Terus juga ada yang ngasih makanan dialirkan ke Sajen. laut, sajen gitu ya kan. Sempat nanya sama orang-orang yang ada di situ, ini kenapa sih adanya kayak gini? Karena mereka ini sangat menghargai sosok itu. Siapa sih sosoknya itu? Ratu itu, Nyi Roro Kidul. Mereka sangat kuat menghargai itunya. Nah di situ mereka tuh selalu malam satu suro itu ya ngasih sesajen, ya berdoa, ya kekayaan Jogja itu seperti itu kayak Merapi, ya kan? Karena kita di sini nih Budaya masih kental. budayanya kental. Setuju. Di sini mereka semua itu nganggapnya itu kita di sini itu ada yang jagain. Zaman dulu ada juga Petro Gareng. Itu juga Petro Gareng itu kalau nggak salah itu ada yang jaga Merapi, ada yang jaga pantai. Ya, kayak gitu. Juga ya aku merasakan masih ada sih suasana itu. Mungkin bisa hilang tapi bisa hilang. Cuma kalau bisa jangan sih. Kalau bisa saya. jangan. Karena kekuatannya itu di situ, ya kan? Kalau kita ini mikirnya ya kalau di Indonesia ini kita ada ini karena gotong royong ya, karena budayanya, karena ya kultur Gotong royong di Jogja tuh tebel banget sih. asli. Mana tadi Mas Kato notice kalau kita buat sesuatu pasti yang ngebantu tuh temen. Ya, betul. Emang itu. Iya kan? Mau buat kopian, mau buat mainan, mau buat apapun pasti temen pasti pelanggan Pasti. pertama. Nah Yes. itu yang kayaknya nggak di semua kota ada semangat gotong royongnya. Jadi semangat gotong royongnya Supportingnya ada, ada. supportingnya ada, Iya. seninya ada. Jadi bukannya garis keras sih jangan kerja di Jogja, tapi Jogja ini kalau untuk karya peluangnya gede banget. Luar Potensinya biasa. gede. Jadi Potensinya gede banget. aku tuh kayak gini aja ya. Yang main-main angklung di pinggir jalan lampu merah itu Yes. itu seniman, maksudnya seniman. Menurutku seniman sih. Oke. Kalau mungkin yang nonton nanti ada orang-orang yang tinggal di Jogja juga, ada pengamen yang mirip banget dia sama John Lennon. Dia main Oh, ini gitar masih- pakai iya. Ih, Jakal tuh kan. di Jakal. Iya, tuh. Dia biasanya di Jakal. Rumah makan Padang. Rumah makan Padang kayak Warna- gitu. warna Pakai apa? kacamata juga bulat juga, kacamatanya Iya. rambutnya juga ada poninya segala macam. Wah, Artis ya aku ngomongnya sih. iya itu luar biasa juga loh itu. Sempet juga viral yang ini, yang apa? Yang bencong, yang ambiar gitu loh. Yang Oke. ada itu sempet viral. Lampu merah juga, Jim? Lampu merah juga. Sempet viral juga itu. Di atas lampu merahnya Silverman itu sih. Oh iya. Iya. Aku mulai kasihan loh aku. Itu sumpah. luar biasa. Ada. Aku juga gimana Kayak gini ya. Ah. Cari duit kok segitunya. Iya sih. Cuma di sisi lain aku mikir gini. Jangan biasakan langsung memberi orang cuma duitnya. Kalau misalkan kita beri pancingan nih, ya kan? Itu yang berat, yang kayak konflik batin tuh nggak sih? Oh iya Di benar. sisi lain kalau misalnya aku ngasih berarti kan dia, oh aku ngamen gini aja dapat duit, Oke. pengusaha. Takutnya Ma- seperti itu. Mengajarinya ya. Oh, jadinya. Mengajarinya. Di sisi lain juga kalau misalnya aku membantu kasih kerjaan atau gimana, aku belum sanggup ke situ gitu. Dan Jadi berarti konflik batin. juga kita belum kenal, Ya, ya kan. seperti itu. Iya. Mulai banyak Ada orang lagi. silver tuh kan. Kalau dari kota kelahiran kita kan kebetulan aku sama Andri sama nih, sama Balikpapan. Nah, Nggak ada tuh kayak gitu tuh. ya kan. Jujur aku pertama kali injak Jogja, aku kagum sama Jogja di tahun 2013 waktu kuliah ya kan. Itu kagum kok bisa ya suasananya sedingin ini, sehangat ini juga jadi satu. Masyarakat gitu. yang gini gitu Nah, kan. aku ya autodidak ngelihat dari aku duduk nih depan kos, ada yang lewat si Mas. Kalau Mas di tiru kan. iya, kalau di kebetulan di kota kelahiranku ya nggak melakukan itu, nggak melakukan itu. Jadi kita mau lewat di gang mana, ya kan, pemukiman mana itu ya lewat aja. Nggak yang harus nunjukin kepala. Iya. Di situ sih ada magnetnya di situ. Jangan sampai itu hilang. Betul. Gitu loh. Etika dalam bermotor ya kan. Etika dalam bermotor, nggak ngeblayer-blayer. Klakson. Sama satu fun fact-nya. Kenapa di sini KLX? Ya kan Ri? Tahu nggak, Yang tahu. semua apa Mas? Sana apa kali FU. Nah, Review. ya kan Ri? KLX. Anak
SMA tuh cerita kan yang ngasih Nah, sini. Pak minta KLX lengkap gitu loh mas, satu set Wah, helm itu, baju itu, Crosshair, bajunya, iya. baju itu, sepatu itu lengkap gitu loh. Kayak template banget. Kok bisa gitu ya? Betul, Padahal, betul. padahal Kawasaki nggak pernah tuh ngasasar Jogja langsung, Iya. nggak pernah. Tapi ramenya minta ampun ini. Kami yang tahu. Kenapa itu? Kira-kira kenapa ya? Kalau aku mikirnya gini, karena geografis ya, maksudnya di sini ada tempat arenanya untuk bermain trailnya, ya kan? Kayaknya itu enggak sih? Enggak ya? Kayak aku lihatnya kan baru beberapa tahun ini enggak sih? Gimana kalau kita sangkutin nama Keliti sih? Masuk akal sih, karena laju, ya kan? Ah, itu bisa. Itu sisi gelapnya, sisi gelapnya Jogja itu, sisi Iya. gelapnya Jogja sih menurutku itu. Ada dulu itu zaman dulu itu ada RKS. RKS itu ya semacam Keliti, namanya RKS tapi Nama gengnya apa? nama gengnya RKS. Itu dulu. Datengin aja besok coba. Interview. Waduh. Enggak, jadi lampunya matiin. Perlu sih. Satu sorot aja lampu gitu kan. Aku kasihin. tapi tertarik loh. Kita samakan Tapi suara. tertarik loh. Maksudnya Jadi kenapa? naikin Apa sih view ya? dasarnya? Dasarnya apa? Ya kan? Iya, betul. Soalnya pernah juga kan beberapa teman. Kamu pernah ada temanmu yang kena kayak gitu? Iya, teman gue. Ada kan? Kamu temanmu ada juga dan kita bertiga di sini berarti ada. ada. Lucu tuh kalau mau cerita temen Nah. gue. Siang-siang loh, Hmm, kena. Jadi satu yang kena kan, dia calling teman depannya. asli. Aku kena nih. Hmm. Temennya datang, kena semua. Ih. Bego. Nah, itu Siang-siang. Dan nge-rescue, Iya, kena juga kena dia. semua. Astaga. itu sih luar biasa sih itu. Maksudnya dia berani sih Iya. aku. Dan motifnya bukan ekonomi loh. Di zaman Iya, yang aku dapat cerita bukan iseng ekonomi. aja ya. Kayak Validasi ya, validasi ya. Kayak pengakuan status gitu. Dari Validasi. gengnya ya. Tuh, Iya. lebih kayak gitu. Pencarian identitas juga sih anak SMA kan. Iya, iya. Enggak, maksudnya itu bertolak belakang. Bertolak belakangnya itu sama dimana zaman dulu waktu aku masih kecil tuh selalu diceritakan sama guru SD itu kejahatan itu ada hidup itu di malam hari. Ya tuh. Tapi sekarang ini kejahatan itu nggak mandang waktunya malam, siang, pagi gitu loh ya kan. Lebih peka kondisi sih. Lebih ke kondisi luar biasa sih di situ. Kayaknya itu yang godok Jogja itu jadi kota yang basisnya tuh apa ya, seni Apapun ada. apapun betul mas. Mau kiri sampai mentok juga Ada kanan full banyak. juga ada asli. Mohon maaf kayak dari kelompok-kelompok agamis juga banyak. Lengkap di sini. Lengkap. Jadi tergantung kamu Jogja tuh mau ngapain. Nah, itu dia. Ya kan. Kalau boleh berkreasi, saran mau ya berkarya sih. Aku setuju mas. Pas lah kalau Ya, Jogja. Kalau ini personal sih. Kalau di Bandung mungkin dapat lebih karena dekat Jakarta, mungkin validasi dan valuasi dan ego yang lebih ditunjukkan karena dekat ibu kota untuk pengakuan. Iya, pengakuan. Sedangkan kalau di Jogja tuh, ya aku ngomong sama Jimmy kemarin buat podcast pertama tuh minta tolong yang lagu. Udah nih Mas, Abang bantuin kamu aja kok. Jadi kayak ayo buat jadi Starting biar mulai ekosistemnya tuh tetap tergodok. Iya. Nah, jadi kalau di Jogja itu saling mendukung, validasi, pengakuan uang tuh nomor sekian lah, yang penting Sama ini nggak sih? buat lagi. Jogja kan banyak pendatang. Oke. Jadi kayak kesadaran pendatang buat bantu pendatang tuh gede. Oh, Starting cocok. dari awal ini Bener iya nggak sih? Setuju. Iya kan? Bener. Kalau misalnya di kota-kota luar kan kebanyakan mungkin ada settle, ya kan? Paling ya bidang kerjanya itu aja. Jadi kayak rasa bantunya kurang mungkin ya. Bisa Aku, jadi, Mas. ini sok tahu gua aja sih. Masuk sih, aku setuju. Benar. Kampus ini juga yang menghidupin. Nah, Gak gede lah impact ke kampus ini, dari kampus anak muda meluas kemana-mana, seni dari F&B, kreasi, event. apapun. Kayak kita gini ya, Dri ya. Hmm. Kebetulan kita juga baru memulai ya, Dri ya. Sangat. Kita sangat baru untuk memulai dari ranah kreatif. Yes. Industri kreatif. Kita di sini Terang Jaya, berawalnya dari Terang Jaya. Nah, Terang Jaya ini kan gini Ton, aku menceritakan sedikit ya. Terang Jaya ini berawal dari keresahan anak-anak di Yes. anggota Anak-anak sendiri ya. ya kan. Ngobrol kita. Apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kegiatan bermanfaat Yes. buat kita ya kan. Sampai akhirnya itu kita memulai untuk ya podcast, kita tag ini, kita tag itu segala macam. Kebetulan ada yang main di roastery juga ya kan, ada yang suka masak juga, ada juga yang
suka fashion segala macam. Nah, Jadi satu. akhirnya kita kerucutkan jadikan satu semuanya, ya kan? Kenapa nggak kita coba deh? Kita coba untuk apa? Untuk kita berkarir deh bareng-bareng di sini. Bisa. Nah, jadilah Terang Jaya. Terang Jaya ini rumahnya. Di dalamnya ini ada apa aja sih? Ada konveksi. Kita bakal ngeluarin beberapa merchandise. Ini sekarang lagi open PO nih kita nih. Untuk merchandise dari baju. Kita baju dari Terang Jaya sama Jim's Roastery. Ada Jim tahu tuh. Hai kan? Iya. Nah, ada juga kita di sini F&B. F&B itu namanya itu produknya itu ngunyah-nyah. Ya kan? Ada juga di sini kita Jim's Roastery. Nah, dari situ kita berharapnya itu kita bisa bersinergi bersama. Kita bisa apa namanya? Memenuhi kebutuhan pasar ini maunya seperti apa dan kita bisa sama-sama maju. Karena kebetulan kita pengennya itu menciptakan sesuatu. Kita nggak bisa mungkin ya untuk bekerja yang harus sesuai Kantoran. SOP gitu. Iya nggak sih, Ndri? Setuju. Kalau kamu gimana, Ndri? Aku tuh pandangan tuh kesamaan sama sedikit cerita formula yang kupakai sama Mas Katon sama. Pertama, mulai aja dulu. Alay nggak apa-apa, mulai aja dulu. Jelek aja. Ada waktunya emang. Asli, betul Mas. Terus kerjaan Mas Katon cukup revolusioner untuk kerjaannya. Kayak, aku nggak mau kerja sama orang, berdikari aja nih. Mas Katon punya yang bisa dijual ini gede banget. Iya. Mas Katon buat perusahaan Hasbro Indonesia, Iya. ya udah jalan juga nih. Pasti. Itu luar biasa sih, Luar lebih dari biasa. lebih Makanya dari ikut kerja sih. kita mungkin ke depannya ini mau bakal ya intensitas untuk membuat podcast itu lebih dikencengin. Kita pengennya itu narik ke orang-orang yang berkreasi lah ya kan. Mereka udah membuat apa, kita sharing bareng. Kan kita juga belum bisa mengklaim kita ini sudah buat banyak, sangat mudah. Mudah banget. Tapi kita pengen sharing kayak kita sharing sama Katon, ya kan? Katon pengalaman yang dia udah lebih tua dari kita, ya kan? Anggapannya udah 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Konsisten bro. tuh. Konsisten itu luar biasa, bro. Kuncinya Mas ya. Satu konsisten terus pasti ada waktunya kamu tuh jenuh, pasti. Pasti Oke, ya, Ton. setuju. Terus yang mungkin aku mau kasih tahu gini, ini kan masih semangatnya nih, Iya, diingat benar. momennya ini. Ntar kalau misalnya kamu pas ada titik jenuhnya, diingat kenapa sih dulu kamu mulai, Iya, iya. buat motivasi, Bener sih. gitu. Jalan terus. Iya. Kalau itu saran ya. Dan Maksudnya pasti ada titik jenuhnya pasti. pasti. Mungkin ketika kita tidak ada pemasukan, Nggak ada reward apapun ada itu. reward apapun itu ya kan, kita Pasti ada reward. tetap bagaimana caranya ada bahan bakar untuk tetap berkreasi. Iya, salah satunya ingetin tadi. Iya. Apa sih dulu kamu starting ngapain sih? Kok bisa Iya, sampai iya. starting ini? Itu jadi motivasi sih kalau aku pribadi gitu. Kalau masalah keuangan apa itu ke belakang itu aku Bonus ya. Bonus ya. Masuk akal sih. Jadi kalau kita nggak bisa ngelewatin itu ya sia-sia kita. Sia-sia. Yang dibuat ini mungkin buat teman-teman yang lagi memulai juga, Mulai dulu. yang sedang ya strugglingnya lah ya kan. Ya. Tetap semangat aja ya kan, tetap semangat. Sama ini yang bayangkan ada yang planning dulu nih. Nah, Ntar nih aku mau gini. Ah, Boleh planning. Boleh, Mateng boleh. banget boleh. Cuma Boleh. mulai sih. mulai aja. mulai sih. Kenapa sih? Satu, kalau kamu udah mulai, kamu akan tahu kesulitan kamu di mana aja. Iya. Bukan secara teori. Iya sih. Ya. Kedua, kamu nambah pengalaman juga Mm-mm. ketika pendewasaan diri dari situ. Pendewasaan Pendewasaan pasti. Dari cara kamu menangani konflik kayak apa, Oh, cara sih. kamu menangani si anak, si perusahaan itu Iya kayak sih. apa. Kamu akan belajar dari situ. Kalau kamu cuma mulai, istilahnya kamu cuma sarjana teori. Iya. For what, man? ST itu sarjana teori ya. Dari teori. Masuk akal. Masuk. Aku nggak ngomong deh. Masuk akal. Kebanyakan teori, nggak bisa praktek. Sedangkan kita mau Engkau praktek. sarjana teori. Resah mencari kerja. Ya, Berdasarkan ijazah. itu juga aku pikiran, kalau misalnya aku S1 ini, aku lanjutin ya kerja Iya, aku iya. ekonomi, Ya.
mentok aku jadi anak kantoran, berangkat jam 8, balik jam 3. Itu pun kalau nggak tua di jalan, kalau nggak macet. Iya aja. Itu pun aku nggak fun selama waktu jam kerja itu. Tapi kan kamu bisa marahin anak orang nanti. Ya kan nanti. Jangan main-main sama anakku, betul. Woi. Biasa aja sih. Ya, kalau bisnis lain kan bisa juga. Oh iya ya. Lebih yang marahin bapaknya sekalian malah. Iya kan? Bapak ya. Anaknya datang, bapakmu suruh sini. Bapak usul sih Iya kan? Berani. Tapi top levelnya akuntansi jadi akuntan Mas ya. Akuntan, auditor, Auditor. terus manajer juga bisa. Banyak sih. Tapi emang udah dapat nyamannya di situ Ton sama sekali. Sempat dapat. Sempat dapat awal-awal, sempat ada secercah harapan. Secercah harapan. Cuma ya belum banget sih. Kalau sekarang orang tua nih, keluarga lah, keluarga. Oh, Masih ada harapan. ada Walaupun pasti. 1% aja. Ada tetap ya. Gini pikirnya, mereka mikir gini, kalau misalnya bisnismu ini nggak jalan, kamu ngapain? Pasti Cik, ada BTW orang tua kamu kalau boleh tahu ini kerjanya apa sih? pensiunan sih sekarang. Pensiunan, PNS ya. Soalnya PNS. Ah, apalagi orang tua PNS. Tuh. Wah. Makanya iya sih. aku nggak nyalain kalau mereka struggle seperti itu. Betul. Ya aku terus mereka bertanya, kenapa sih kok nggak boleh ini awalnya gitu kan? Kalau kamu misalnya di jalan di A nih bikin mainan gini, entah suatu saat kamu akan berhenti, nggak laku, kamu mau ngapain? Mereka mikirnya gitu. Iyalah pasti. Aku punya jawaban di situ. Apa? Side job, side hustle kalau orang ngomong ya kan. Apa ya mau kamu sampai umur 60 kamu bikin mainan terus yang praktek mungkin bisa, cuma buat funnya. Dari segi bisnis kamu harus berpikir yang lain. Smart juga kan. Ini masuk Ya, nggak sih Ton kayak gini? Ketika hobi dicampurkan dengan bisnis, Yes. Itu Hobinya akan bertabrakan. berkurang funnya. hancur jadinya. Kalau hancur aku enggak. Enggak, Jadi ya? gini, starting dari hobi jadi bisnis, oke akan jalan sebagai bisnis. Dengan sebagian kecil dari hobi, Oh, pasti. Cuma funnya di hobi pasti akan berkurang. iya. Di waktu itu kamu harus cari hobi yang lain. Wah, Buat funnya, jadi Oh, kamu harus untuk balance funnya. funnya. strategi aja sih Ya, dia. setelah itu start itu begitu. Mm-hmm. Jadi misalnya kamu udah agak kehilangan fun di suatu bidang, Mm-hmm. kamu jadi bisnis, Mm-hmm. coba cari yang lain. Coba cari yang Coba lain cari ya. yang lain, itu. Jadi biar imbang lah, ya nggak stres terus, funnya juga ada. Kalau sekarang hobimu apa sekarang? Masih ini masih fun banget. Wah, Masih fun masih banget. bahan bakarnya masih full berarti Oh Ji. iya. Bayangin, cuy, dari 6 tahun ini sudah bahan bakarnya masih Iya. Nah, itu berarti dari hati memang. Iya, Iya. cuma aku nggak bisa pungkirin mungkin ya suatu Iya. saat akan hilang funnya. Oke, Nah masuk. saat itu aku udah mulai cari sampingan lain lah mungkin. Karena fun ini, lain. karena apa namanya? Permintaan, Iya. ya kan permintaan dari konsumen ini pengennya kayak gini. Dan apresiasi masih ada sih. Ngerusak idealis juga kan, Kadang ngerusak gitu, kamu iya. juga kan. Kamu berawalnya pasti dari idealis, Iya. sampai sekarang pun masih idealis Ada ya kan. idealisnya. Cuma kamu tetap memikirkan idealismu ini bagaimana caranya bisa Pas sama ngidupin realis. kamu, ya kan? Exactly. Ngomong-ngomong kemainan nih Jim. Iya. Setelah balas tadi, Mas Katon bisa ada niatan untuk buka kelas pelatihan nggak? Untuk sekarang belum sih, cuma beberapa anak ada yang nggak aku kan minta diajarin kayak Mm. zebras terus teknik Oke. ngecat itu aku Oke. welcome banget. Jadi dulu tuh aku jarang banget yang ngajarin, ya kan, sarjana YouTube ya kan, Ini sarjana YouTube. forum kan, Aku YouTube juga sih Iya Mas kan? Teknik kemarin Mas ampun. Nah, itu juga paling nggak aku mau give something lah untuk dunia Nah, ini. itu dia Mas. Circle kayak gitu bakal gede tuh. Ya semoga besar dan Amin, amin. yang amin. aku harapin sih ada generasi penerus yang bawah yang suka juga, bukan sebagai cuma kolektor, cuma sebagai maker juga. Biar nggak mati Mas. Biar ya. nggak mati. Biar nggak bener. Ya kalau cuma konsumtif terus susah kita Susah, bakal susah. diatur Iya. kapitalis. Betul. Mana ini? Sisi mana kapitalis nih? Semangat kapitalis. Tapi Karena Idealis. Tapi yang niatan kayak gitu Mas yang buat industri kita berkembang terus. Jadi Ya. misalkan Mas ini pengen dalam tanda kutip kiasan menebar luaskan jaring yang Ya, Mas itu. betul. Jadi orang lain ekosistem Mas Ekosistemnya jalan. kayak sendiri ekosistemnya tapi Betul. kayak kacau balau. Oh, iya. Iya Mas menerbangkan misalkan Mas ibaratkan sebuah kapal nih. Ah, Mas pakai jaring terbesar yang punya Iya, Mas betul. punya. Jadi yang kaya itu Mas orang lain tuh Oh, oke paham. Nah, kalau di situ aku pribadi gini. Aku kan tahu sadar diri potensinya. Contoh aku seminggu bisa ngerjain 5. Iya. Kalau aku tangkap 10 bisa. Iya. Cuma dari aku pribadi aku nggak berani.
Jadi cari tempo. Sering kalau aku gini, misal over order gitu aku operin ke teman lain. Iya. Di industrinya gitu, industri Iya, kreator. memang kuat begitu ya. Jadi mereka pun kadang overload gitu kan, operin ke aku. Lempar. Jadi kalau dia ngomong persaingannya di bisnisku tuh sehat-sehat semi nggak sehat. Oh. Jadi ada juga yang Ada juga, pasti lah, backstep dan pasti, lain-lain pasti pasti. ada. Yang mungkin nusuk Ya, pasti seperti itu lah. lah. Super isu dan lain-lain banyak lah. Ya. Kayaknya semua bisnis gitu ada lah. Iya. Ya kan? tapi yang dilihat ini mayoritasnya saling nguatin ya. Mayoritas masih sehat. Sama banget sih sama dunia kopi dulu kayak gitu juga tuh. Kok dulu? Dulu kayak gitu. Sekarang tuh. udah sehat berarti. Sekarang ini malah saling menguatkan loh. Alhamdulillah. Beberapa ya kayak contohnya ya klinik kopi. Klinik kopi itu Mas Pepeng itu ngomong langsung kalau misalkan Mas, kamu suka cappuccino di mana? Kamu suka cafe latte di mana? Diomongin gitu. Kamu diarahkan. Aku suka loh cafe latte-nya sini. Aku suka loh cappuccino-nya sini. Coba deh kamu main ke sini. Kamu udah main ke sini belum? Persis. Dia caranya Oke. begitu. Sama juga di mainan juga seperti itu. Contoh, aku mau ngecat Gundam nih, Nah, ya kan? Aku mungkin bisa. iya. Cuma aku kasih enggak lagi spesialisasi gitu. Ini bisa nih, harusnya ini bagus ini gitu. Sehat tuh seperti itu. Atau kadang juga mereka sama, aku mau custom ini nih. Mereka mungkin lagi full atau gimana? Iya. Kadang aku. Seperti itu ada. Keren sih ini. Kalau di mainan, jadi kalau di dunia kerja konvensional tuh pasti ada standar kan Mas? Yes, betul. Ada ISO, ada Yeah. ISO kan? Quality control. Ada quality control. Ya. Standarnya mainan kayak gini Mas, bisa dibilang bagus tuh dari mana? Itu Ini nggak ada standar ya? nggak ada, kalau aku ngomong nggak ada. Jadi Hmm. lebih ke personal sih. Lagi personal. Itu yang membedakan satu artis sama artis lain. Berkomunikasi secara Karakternya personal. masih ada Karakternya. Iya, karakternya. benar. Oke. Dia betul. Jadi gini, ya kan? Hmm. Kita ngomong-ngomong terus nih, kayaknya masam juga bibirnya. Sponsor. Kebetulan ada ini, Ya, habis dikirim. Ini nggak ada Mas Katon. stiker. Dan Ini produk ini Mas Katon. dicobain. Produk. Coba dicobain dulu ya kan? Halo Nah, nih. Nah, kebetulan pakai yang depan Ini. kosan debut. Lainnya. Jangan. Nah, Enggak, itu. Pak, Ucok. Langsung aja. Siap. Boleh dicobain, boleh banget dicobain nih. Nih hiperbola nggak nih apa Anus review nih? Waduh, apa adanya aja. Looknya seperti Oke. ini ya kan, looknya seperti ini nih. First impression ini seputar tes ya? Seputar tes aja. Oh kan Itu kurang suka cabai kan? Itu cabai. Itu cabai. Oke. Ini beneran nih. varian apa yang bul? Black pepper apa ya? Oh bener. Alik sih. Ini masih kebetulan kita juga baru ngerasain. Nah, juga kita Anus nih. review nih. Nah. Jadi gini Ton, kira-kira nih menurut menurutmu nih bakal banyak nggak yang bakal order mainan kayak gini, hobi-hobi yang kayak gini bakal banyak nggak? Kalau sekarang pasar mereka kan masih penghobi. Penghobi. Ya, jadi kolektor mainan. Iya, kolektor mainan. Belum sampai mungkin beberapa ya orang mainstream orang umum pada umumnya tuh belum begitu mandang. Iya. Mungkin beberapa ada yang mandang. Oke. Itu belum secara wah banget tuh. Iya, Kayak benar. sneaker kemarin kan kenceng banget tuh gede banget. Iya, benar Betul, sih. betul. Atau sneaker head naik. Iya. Harapanku sih ada pada momen seperti itu dan Ah. pada momen itu jalan aku udah siap untuk itu. Amin. Nah itu. Pasti harus siap Harus ya. siap. Makanya dari mulai starting dari sekarang sih. Sekarang kalau misalkan ada teman-teman yang nonton ini Betul. mau custom ke kamu, mau beli action figure ke kamu, itu caranya gimana? Ini di Instagram Bisa aja sih, biar dijelaskan. asik. Instagram di @katon_terlihat. Oke. Ketemu semua. Katon terlihat, chat. Langsung chat aja DM aja. Di situ kan ada contoh kerjaan gua kayak apa. Yang bawa-bawa sih masih gambar sih. Kalau Iya. misalnya order gambar nggak apa-apa lah. Masih terima. Oke. Yang atas-atas udah mulai mainan. Udah mulai mainan, Udah oke. mulai. Dan kalau misalnya mau kayak miniatur kamar, Nah. apa versi mini itu Iya. kan, itu bisa banget. Bisa juga, Mas. Bisa. Ada di situ kayak. Kayak Ada nggak sih ada ya kayak? Ada. Kayak gini siap dikirim ke seluruh Worldwide shipping. Worldwide shipping. Ya ntar tinggal hitung-hitungan ongkir aja lah. betul. Kalau Intinya kalau misalkan mau order, mau custom, mau mulai nih mainan
kayak gini, action figure gini. Sangat welcome kalau misalnya mau Langsung. tanya industrinya seperti apa, sangat welcome. Aku bantu pokoknya kalian butuh apa, tanyain aku aja. Oke, siap. Kalau sebagai aku yang megang ini, Jim, udah nggak perlu validasi lagi. Nggak perlu. Gundala, Jim. Gundala nih. Gundala. PH-nya Gundala minta langsung Minta buatkan buat merchandise-nya. Jadi Cah. teman-teman kalau bingung dia pengen superhero, kan superhero banyak nih. Betul. Superhero mana yang pengen dibuat? Langsung hubungin ke Mas Katon aja. Yoi. Langsung dibuat Ada superhero. kan ntar tulisannya? Ada, tenang aja, nanti ada tulisannya. Taruh di muka gitu. Yoi. Katon terlihat. Enggak Oke. pakai tracking ini gerak kan. Biar yang edit pusing ya. Editnya pusing. Itu Premiere nggak cukup. Ampun itu ngakalin tuh. Mas. Ya udah, berarti langsung aja bro, langsung di yes. hantam aja langsung ke Katon terlihat di Instagram Instagram, aja. chat aja langsung ke situ. Sama Nah, ya, Onda. sekarang ini kita masuk ke segmen terakhir kita. Ini Oke. segmen pamungkas kita. Bambang. Bambang. Namanya itu segmen terus terang. Oke. Nah, di segmen terus terang ini boleh nggak Katon ini memberikan cerita titik terendahmu dalam menjalani usaha ini sampai dengan titik tertinggimu itu seperti apa, dan boleh dikasih tips and triknya untuk Oke. teman-teman yang nonton ini pada saat memulai karir gimana? Oke. Titik terendah kalau aku ya pas mulai. Titik terendahnya itu Karyaku kalau aku sekarang ngomong jelek pasti yang awal. yang awal. Oke. Dan waktu itu ada orang yang ngomong karyaku jelek dan aku belum terima dong. Oh. Karya kita out dibilang jelek. Iya, iya. Iya, Itu Wah. sempat itu ya, sempat Katakan gini, kesel ya. Kesel lah pasti. Mm. Ada all out bikin suatu figur gitu, Iya. dikata jelek. Ya kan? Waduh, iya. Waktu itu waduh, anjing nih kok gini banget. Temen Iya. ada. Oh, temen Teman. juga dia. Harga Anjing sih. jual berapa? Anjing sih. Waktu itu cuma 300.000 aku kasih. Harganya. Iya, dia kan harganya berapa? 300.000. Ah. Dia sama anjing barang kayak gini 300.000. 10.000 itu. Lotek aja, Bro. Ah, gitu ya kan. Situ sih kami agak-agak ini ya. Aku pahamnya mungkin figur ini tuh masih dianggap sebelah mata sama orang mainstream. Iya. Mulai ngedon ya. Mulai ngedon. Mulai ngedon ya. Mulai ngedon. Lama-lama kenal komunitas. Oh ternyata yang nganggap aku remeh tuh bagian ini nih. Oh. Ya kan? Bukan bagian ini. Sisi liar nih, sisi Ya, liar nih, ya kan. ternyata yang lah itu banyak tuh yang apresiasi. Ini bagus Ton, Ah. ini mungkin ditambahin ini Yes, gitu. betul. Emang tahapanku masih jelek juga. Berarti bisa disimpulkan titik terendahmu itu di saat memulai. Saat memulai. Karena di saat memulai itu skillmu belum mumpuni juga. Sangat belum mumpuni. Tuh. Oke. Jadi ya sekarang aku paham. Memang kalau dikatakan busuk 300.000 nggak worth, oke. Mengakui. Mengakui. Dan pentingnya di situ. Hmm. Kalau bisa tanda kamu udah berkembang, kamu akan malu pada karyamu yang pertama. Oh. Gitu. Jadi kamu di situ pula yang bikin kamu Belajar juga. Yes. Oh. Sama ini juga sih. Dilihat secara teknis ya, bukan secara apresiasi Ya. waktu yang kita. Kalau Ya. waktu udah all about Oke. priceless kalau aku ngomongnya. Ya. Karya pertama aku. Cuma secara teknis, pengerjaan dan lain-lain, ya emang aku akui. Emang kamu akuin ya. Ada semua kerjaan pasti ada yang kayak gitu. Pasti. Semua usaha, Iya. apapun podcast lah atau apapun Betul. pasti ada yang waktu jelek pertamanya pasti ada. Pasti. Yang penting kan mulai dulu. Mulai aja dulu. Dari situ kita bisa belajar. Ini memang warnanya kan catnya ini kan kalau dilihat penonton ini hijau. Oh, setuju. Mulai. Ada itu. Kasih filter gitu. Iya, ada mulai aja dulu tulisannya Iya. itu ya kan. Ada lo green screen. Ada. Kebetulan ini Dena lokasi kos Debio. Jadi belinya itu di sini. Beli di situ. Iya. Nah, langsung aja ya kan. Ngejar dua nih sponsor. 3 samaan. Nah, itu kan titik terendah ya. Terendah. Bang. Kalau menurutmu titik tertinggimu itu di mana? Belum. Belum, Mak? Belum kamu rasakan ya. Bahkan Gundala itu belum. Belum. Targetku sih nggak sebatas itu. Oke, itu loncatan yang tinggi ya ngomongnya. Milestone lain. Cuma masa cuma segitu sih? Visinya harus lebih besar sih. Apa nih setting goals sampai mentoknya nanti apa nih kira-kira? Kalau bisa punya pabrik sekalian sih, wow, why not? Cuma aku belum tahu untuk tahapan sekarang. Oke. Goalnya tetap fleksibel sih. Oh, Oke. Selama yang lakuin itu apa yang maksimalku, Oke. pasti ada jalannya sih. Iya. Berarti emang kamu saat ini masih dinamis ya, masih. Dinamis, betul. Iya, ikutin aja dulu ya kan. Ada order ambil, nggak ada orderan ya bikin. Bikin, dimasalin.
Mantap. 2021 apa yang dikejar Mas? Produksi aku ini di wishlistku ya itu ya. 5 produk mungkin udah ada untuk pre-order. Jadi mass production. Oke. Nah, untuk yang commission, yang custom apa-apa kan pasti masih ada terus Iya, kan. pasti. Itu jalan terus. Cuma yang paling itu ngejar produksi 5 item. Mungkin ada tambahan lagi bisa nggak tahu. Oke. Jelas produksi terus. Keren. Iya, Oke. benar. Ya, kalau kayak gitu ini mungkin kita cukupkan aja lah ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Siap. buat teman-teman, buat yang nonton. Nanti kedepannya semoga apa yang kita obrolin di sini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam berkarir, apapun itu, ya kan. Juga terima kasih buat Katon, ya Iya. kan, sudah mau meluangin waktu. Sangat nggak nyangka Jim. Nggak Studio pertama Hmm. dapat bintang tamu yang Bintang tamu yang luar biasa sih ini menurut saya, luar biasa sih. gila. Sudah punya pencapaian lah. Gila sih. Karyanya udah banyak yang mengapresiasi, ya kan. Balik lagi kalau misalkan kalian nanti mau order, mau custom segala macam, bisa langsung ke Katon Terlihat. Instagram Katon Berterlihat. Kalau untuk teman-teman nanti yang mau merasakan juga dari produk Munyanya, bisa juga nanti langsung di order. Untuk kita di sini juga ada Jim's Roastery, dan juga bagi kalian UMKM yang ada di Jogja ini yang ingin dikelola media sosialnya agar lebih rapi, lebih ada alurnya, bisa juga kontak di sangat bisa. Terang Jaya. Betul sekali. Oke, kalau kayak gitu saya Jimmy, Saya Andri. kami dari Terang Jaya terus terang untuk pamit. Terima kasih.